Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi satelit tentang analisis posisi antena AIS untuk misi pemantauan kapal satelit SAR Mikro 8. Saya Safira Setu Anggi dengan NIM 19101190. Di sini ada table of content, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada dasar teori, ketiga ada pembahasan, dan keempat ada kesimpulan. Untuk yang pertama, ada pendahuluan, di mana kecenderungan aplikasi penggunaan data AIS semakin berkembang dengan dipasangnya receiver AIS di satelit. Penempatan antena AIS pada posisi yang berbeda akan menghasilkan luasan yang berbentuk coverage yang berbeda juga. Hal ini mempengaruhi data AIS yang diterima oleh receiver di satelit. Saat dikombinasi antara data AIS dan data SAR dari satelit semakin menjadi pilihan untuk pemantauan kejahatan kelautan secara kontinu, khususnya untuk wilayah perairan yang luas seperti di Indonesia ini. Coverage antena AIS juga mempengaruhi kemungkinan penggabungan antara data AIS dan data SAR, yang dimana pada posisi coverage AIS juga sebidang dengan coverage SAR, sehingga waktu yang diterimanya data AIS ini dari kapal sama dengan saat kapal terdeteksi oleh sapuan SAR. Selanjutnya ada dasar teori, yang dimana AIS sendiri itu Automatic Identification System, sebuah sistem yang mampu menyediakan informasi kapal dan mengirimnya dari kapal ke kapal maupun dari kapal ke darat melalui stasiun penerima menggunakan gelombang radio VHF secara otomatis. AIS sendiri itu mempunyai frekuensi yang digunakan saat ini pada channel 87B atau 161.9,5 MHz dan 88B 162,25 MHz. Modulasi yang digunakan pada si AIS ini yaitu GMSK dengan kecepatan data rate 9,6 kbps. Kemudian ada satelit SAR 8 sebagai satelit 8 generasi selanjutnya memiliki misi yang salah satunya untuk pemantauan lalu lintas kapal. Selain membawa muatan SAR, satelit SAR 8 juga membawa muatan AIS, di mana data AIS ini nantinya akan digunakan untuk mengakuisisi data-data kapal yang terdeteksi oleh muatan SAR. Terus selanjutnya ada kombinasi dua data ini nantinya digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasi kapal untuk mengurangi illegal fishing dan tindakan kejahatan di laut, yang dimana digabungkan dengan data SAR. Antena AIS ini harus memiliki wilayah satuan yang sama dengan satuan antena SAR. Hal ini memudahkan untuk analisis saat data AIS dan kapal digunakan atau digabungkan. Terus kemudian ada satelit 8A2 dan A3 yang dilengkapi penerima AIS. Saat ini bisa menerima banyak data AIS, akan tetapi masih banyak data yang mengalami kerusakan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya saturasi di lokasi yang jumlah kapasitas kapalnya lebih besar, juga karena kualitas transmisi yang dihasilkan kurang baik. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini parameter yang digunakan dalam perhitungan awalnya margin AIS merujuk pada sistem AIS standar di kapal dan sebagai penerimanya menggunakan modul receiver AIS khusus satelit. Dengan menggunakan antena ini, pola radiasi antena berbentuk bulat dengan medan elektromagnetik akan tersebar ke samping karena orientasi satelit terhadap kapal berubah-ubah. Maka pada saat terjadi mismatch polarizations akan terjadi penurunan nilai gain.
Nah, berikut parameter AIS kapal dan satelit, di mana kapal sebagai pengirim dan receiver sebagai dan satelit sebagai penerima. Kemudian di sini ada simulasi penempatan antena AIS dengan posisi nadir pointing, dan seperti di gambar yang sebelah kiri, jika asumsi antena AIS digunakan baik di kapal maupun di satelit adalah antena monopol atau seperempat pi, maka berdasarkan simulasi yang dilakukan pancaran pola radiasi antena keduanya dapat ditunjukkan dalam gambar yang di sebelah kiri tersebut. Kemudian ada juga yang di sebelah kanan. Dengan penurunan gain antena AIS ini nantinya akan dijadikan acuan perhitungan link margin komunikasi AIS antara kapal dan satelit. Gambaran yang terjadi seperti di sebelah kanan, yaitu komunikasi pada posisi ini ditunjukkan pada gambar kanan. Kemudian juga di sebelah kiri itu hasil simulasi menunjukkan terjadinya penurunan gain antena elevasi 0 derajat hingga 90 derajat. Pada sudut elevasi 60 derajat, gain antena mengalami penurunan hingga 0,4 dB. Pada elevasi ini, sinyal antena AIS kapal terdeteksi pada satelit sudut 27 derajat, di mana di sudut ini gain antena penerima AIS satelit mengalami penurunan hingga 7,3 dB, atau total penurunannya itu sinyal dari kombinasi gain antena di kedua sisi pada kondisinya adalah 13,7 dB. Untuk gambaran di sebelah kanan, dengan menggunakan simulasi antena yang ditunjukkan dalam gambar kanan dan kiri ini, dapat diketahui perubahan gain antena pada tiap posisi satelit itu sudutnya elevasi akan antena kapal. Kemudian posisi sejajar sumbu X, yang dimana antena untuk penempatan antena AIS di satelit pada sumbu X satelit ini, untuk simulasi posisi antena tidak dilakukan perhitungan link margin karena pemilihan posisi optimal berdasarkan pada coverage antena. Hasil simulasi yang didapatkan pola radiasi antena ini ditunjukkan pada gambar kanan dan kiri. Seperti yang dibilang tadi, gambarnya bulat atau seperti yang di gambar sebelah kiri. Gambar hasil simulasi pola radiasi antena AIS penempatan sejajar dengan sumbu X, yaitu ada di sebelah kanan. Untuk posisi sejajar sumbu Y, simulasi ketiga ini, yaitu penempatan antena AIS di satelit sumbu Y. Untuk simulasi posisi antena ini tidak dilakukan perhitungan link margin karena pemilihan posisi optimal didasarkan pada coverage antena. Pola radiasi antena pada hasil simulasi dapat didapatkan bahwa coverage antena AIS satelit adalah kapal-kapal di sekitar lokasi kapal pada sumbu satelit Y, posisi dan Y negatif seperti ditunjukkan dalam gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk gambaran hasil simulasi pola radiasi AIS penempatan antena sejajar dengan sumbu Y, itu ada di sebelah kiri, dan gambar itu ada di sebelah kanan, dan gambaran simulasi coverage antena AIS terhadap kapal untuk antena satelit sejajar dengan sumbu Y itu ada di posisi yang sebelah kanan. Jadinya kesimpulan dari yang saya lihat dari analisis keempat simulasi posisi penempatan antena AIS didapatkan bahwa berdasarkan coverage antena, penempatan antena yang paling optimal adalah diletakkan sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena dari pertimbangan coverage, penempatan antena di posisi ini menghasilkan
coverage yang sempit sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya data misuse. Dan karena coverage-nya juga memanjang di sumbu Y, maka data kapal yang berada di sekitar lintasan satelit tercover seluruhnya. Selain itu juga karena satuan antena memanjang, sejajar sumbu Y, penggabungan data ICE dengan data SAR untuk satelit SAR dapat dilakukan karena keduanya menyapu area yang beririsan. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini ada referensi yang saya gunakan sebagian. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.